Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat semua di seluruh penjuru Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Hairil Anas TV kembali mengudara menyampaikan siarannya di edisi hari ini, Jumat 7 Januari 2022, memancar dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pada edisi kali ini, Hairil Anas TV akan berceloteh dengan mengangkat sebuah tajuk berjudul Perbedaan dan Persamaan Antara Klaten dan Keramik. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Hairil Anas TV, tentu Anda bertanya-tanya apa maksud dari tema celotehan kita kali ini, bukan? Bahwa antara Klaten dan Keramik tentu memang jauh berbeda. Klaten adalah sebuah nama kota kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Yogyakarta. Sedangkan keramik adalah paduan unsur logam dan bukan logam yang karena sifatnya yang tahan terhadap panas sehingga banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat busi, isolator listrik, cangkir tahan panas, ubin keramik, sampai tembok dan roda gerinda. Baiklah, daripada sahabat Hairil Anas TV makin penasaran, mari segera saja kita masuk kepada inti persoalan. Kemarin siang, Kamis 5 Januari 2022, di Desa Dukuh, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terjadi sebuah aksi pencurian di sebuah bengkel las milik seorang pamong di desa tersebut. Tidak tanggung-tanggung, nilai kerugian yang menimpa korban ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Informasi yang berhasil dihimpun Hairil Anas TV menyebutkan pelaku pencurian masih kerabat korban. Dan yang menarik dari kejadian tersebut adalah motif pelaku pencuri yang beranggapan bahwa barang milik korban halal untuk dicuri. Usut punya usut, pelaku pencuri yang berjumlah 2 orang itu adalah warga Jokam atau pengikut Islam Jamaah, sementara korban merupakan mantan Jokam yang telah menyatakan diri keluar dari kelompok penganut ajaran Islam Jamaah tersebut. Sejumlah mantan pengikut Islam Jamaah memberi kesaksian bahwa memang salah satu ajaran dalam Jokam, yakni menyatakan bahwa barang milik orang-orang non-Jokam itu halal untuk diambil dengan syarat tidak boleh ketahuan. Sebab kalau sampai ketahuan, maka namanya bodi asor dan pembesar Jokam akan berlepas tangan, tidak mau bertanggung jawab. Dulu awalnya, saya kan masuk Jokam itu sejak kecil, jadi saya tahu perkembangan antara kepemimpinan keamiran Pak KNH dengan kemudian digantian Pak Abdul Zahir, kemudian diganti dengan Pak Sultan Aulay. Saya tahu perkembangannya, sedikit banyak tahu lah gitu. Jadi awalnya memang dulu menghalalkan harta orang luar itu, tapi dalam perkembangannya itu macam dikaburkan, nggak tegas antara haram atau halal, nggak tegas. Tapi kalau dalam situasi tertentu itu bisa menghalalkan, misalnya dalam hal pembagian hukum hak waris misalnya, itu kan bisa mereka bisa tidak memberi kepada ahli waris yang mereka bukan Jokam, itu bisa tidak diberikan haknya. Dan inilah yang menimpa kedua orang warga Jokam, pelaku pencurian alat-alat dan perangkat mesin las di Bayat, Klaten. Mereka berdua sedang dalam penanganan pihak berwajib, sementara para pengurus Jokam berlepas tangan. Beruntung korban bersedia berdamai dengan pelaku dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Sebuah sikap mulia yang kembali dipertontonkan oleh para mantan Jokam yang telah hijrah dari pemahaman takfiriyah itu.
Lalu apa hubungannya dengan keramik? Pencurian keramik adalah salah satu cerita yang terus-menerus digoreng oleh kaum Jokam. Berawal ketika salah seorang mubalik besar Jokam yang bermaksud menyumbangkan sejumlah ubin keramik guna pembangunan masjid. Kebetulan saat itu sang mubalik tersebut juga sementara membangun sebuah ma'had atau pusat pembelajaran Al-Quran di lokasi milik pribadinya. Baru mendengar juga hal itu, katanya saya dijuluki Al-Keramiki. Al-Keramiki itu artinya pencuri keramik. Pencuri keramik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sabarkan saya ya Allah. Kalau saya melaknati bisa itu kena itu. Karena itu dusta dan itu fitnah. Itu dosa besar itu, pengusung berita itu. Saya kira kemungkinan itu memang olahan dari Kediri Barat. Olahan orang-orang yang pengurus-pengurus daerah yang tidak senang dengan saya, tidak senang dengan Pak Wahyudi yang membangun pondok itu, atau memang orang pusat yang mengolah itu. Allahu a'lam dari mana itu datangnya. Tapi kalau boleh saya cerita, setelah ada berita menyebar itu, saya hubungi Pak Wahyudi yang bangun pondok. Soalnya saya sudah nggak ingat keramik ini yang dimaksud apa ya. Saya telepon Pak Yudi, kira-kira jenengan kemutan boten, eling boten nopo keramik niku nopo maksudnya. Kok diarani nyolong keramik iki piye karepe? Terus baru Pak Yudi cerita, oh nggih Syekh, riyen nate jenengan waktu bangun rumah itu ada sebagian di tempat saya itu nggak ada keramiknya, saya belum beli keramik. Terus saya mau beli keramik, katanya Pak Wahyudi, terus kulo sanjang, oh ini keramik pengen kulo kuat. Ketika bermaksud memasang keramik lantai di ma'hadnya, singkat cerita, saat pembelian keramik pun tiba. Dengan sekali angkut, sang mubalik membawa keramik itu untuk bagian sedekah masjid bersamaan dengan keramik untuk madrasahnya. Namun terlebih dahulu keramik itu diantar ke masjid yang sedang dibangun. Sementara keramik untuk ma'had dibiarkan tetap di atas mobil untuk selanjutnya dibawa ke ma'had sesuai peruntukannya. Namun, tanpa disadari, ada oknum Jokam yang menyaksikan kejadian tersebut. Lalu segera membuat sebuah cerita bahwa sang mubalik yang notabene telah hijrah itu hanya menurunkan sebagian keramik masjid, sementara sebagian yang lain diambil dan dicuri. Subhanallah, sebuah fitnah yang sangat keji. Seorang mubalik yang sejatinya sedang menyumbangkan keramik malah difitnah sebagai pencuri keramik. Cerita itu pun segera bergulir laksana bola salju yang terus menggelinding, semakin lama semakin membesar dan sulit dibendung. Meskipun sang mubalik bersangkutan telah berkali-kali mencoba mengklarifikasi dan menjelaskan hal yang sebenarnya. Biar dianggap pengkhianat. Kemungkinan begitu. Tapi Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu dan Allah akan membalas penganiayaan itu. Ya. Jadi pondok tahfidz Geringging itu yang membangun Pak Wahyudi secara fisik, kemudian beliau menulis wakaf. Wakaf itu tertulis di situ bahwa yang berhak mengelola pondok itu adalah Syekh Khalil dan keluarganya, Pak Wahyudi dan keluarganya. Sekarang diambil oleh mereka atas nama wakaf, ya kemungkinan disuruh dari pusat itu. Jadi pusat menyuruh anak buahnya untuk mencuri, merampas hak orang lain. Nah, disitulah sebenarnya waliyadzubillah. Dan sampailah kita pada kesimpulan bahwa kejadian Klaten dan kejadian keramik jauh berbeda, meskipun seakan-akan sama motifnya. Kejadian di Klaten adalah kejadian yang faktual dan benar-benar adalah kejadian pencurian berdasarkan sejumlah bukti. Antara lain, ada objek barang yang dicuri, jelas wujudnya dan jelas taksirannya, yakni sejumlah perangkat mesin las yang ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Ada pelaku pencurinya, ada korbannya, dan si korban mengajukan laporan ke kepolisian.
Polisi kemudian merespon dan melakukan olah TKP dan terbukti memang telah terjadi tindakan pencurian. Sedangkan kejadian keramik adalah cerita dusta bercampur fitnah, sebab tidak ada barang buktinya, tidak ada pelakunya, sang pelaku adalah korban fitnah, tidak ada korban yang merasa telah dirugikan, bahkan justru diuntungkan karena diantarkan keramik. Tidak ada laporan kepolisian. Demikianlah perbedaan antara cerita Klaten dan cerita keramik. Di balik perbedaan kedua kejadian itu, terdapat satu persamaan motif, yakni pelaku sama-sama berpemahaman bahwa orang yang keluar dari Jokam halal hartanya, halal darahnya, dan halal kehormatannya, boleh difitnah dan boleh diperlakukan semena-mena. Semoga dari kejadian ini kaum Jokam bisa memahami mana cerita yang benar dan mana cerita yang hoax, dan kepada pelaku pencurian di Klaten bisa menyadari bahwa pemahaman mereka adalah salah. Siapapun pemiliknya, entah Jokam atau bukan Jokam, hukumnya tetap sama. Sama-sama tidak boleh diambil, sama-sama haram untuk dicuri. Dan kepada para pelaku penyebar cerita keramik, semoga bisa sadar dan bertobat dari kesalahannya, bahwa perbuatan memfitnah adalah perilaku yang lebih kejam daripada pembunuhan. Apalagi yang difitnah adalah ulama. Segeralah sadar wahai sahabat semua, keluarlah dari kelompok yang mengajarkan ajaran yang keliru, ajaran yang menyimpang, agar kehidupan kita makin tentram dan damai, selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian ulasan kita pada kesempatan kali ini. Wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.